Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Selalu tetap semangat saja untuk menjalankan segala aktivitas dan juga rutinitasnya, baik di dalam ruangan ataupun juga di luar ruangan atau lapangan. Saya selalu mendoakan semuanya, terutama buat kalian para subscriber saya atau yang selalu menyimak saya bercerita. Dan mudah-mudahan saja kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut kepercayaan masing-masing, dan selalu menjaga kesehatan, selalu menjalankan protokol kesehatannya. Baiklah, kalau dibilang saya ini lahir pada hari Minggu. Katanya ciri-ciri orang yang lahir pada hari Minggu itu orangnya baik, pekerja keras, mudah bergaul, supel, katanya seperti itu. Dan juga pemikir keras. Terus juga saya lahir di bulan Juli, dan katanya di bulan Juli, kalau lahir bulan Juli itu orangnya selalu mudah teringat dengan masa lalu. Jailah, katanya sih seperti itu, katanya ini juga. Tapi terlepas dari itu semua, ya percaya nggak percaya, itu kembali lagi pada diri saya. Dan saya juga kalau dibilang bodoh, enggak. Kalau dibilang pintar juga enggak. Tapi yang jelas saya ada di tengah-tengah. Waktu SD juga saya ranking peringkat gitu ya, itu ada di tengah-tengah. Kalau SMP udah jelas terbaik, bukannya sombong. Terus kalau SMA ya saingannya banyak banget, karena di berbagai SMP favorit ada di SMA favorit juga. Ya kalau dibilang saya ada di tengah-tengah juga di kelas. Jadi kurang pintar enggak, pintar juga enggak. Jadi ada di tengah-tengah, ya seimbang lah ya. Dan awalnya sih saya masuk SMA favorit itu enggak percaya diri. Percaya diri itu ya mungkin karena enggak percaya diri itu ya karena SMA favorit, kebanyakan orang kaya, kebanyakan orang berada, kalangan atas, juga pintar-pintar, karena dari SMA favorit, maksudnya SMP favorit masuk ke SMA favorit yang ada di kota kabupaten saya. Awalnya saya memang gak percaya diri, karena saya terlahir dari orang yang tidak punya. Terus juga otak saya pas-pasan. Ya karena saya mau berusaha, dan saya orangnya rajin, kata orang itu juga penilaian orang. Jadi ya percaya diri itu memang gak ada dalam diri saya. Tapi ya sudah masuk SMA favorit, ya saya harus menyeimbangkan dengan lingkungan sekitar. Tapi alhamdulillah saya bersyukur banget ketika angkatan saya itu enggak orang-orangnya itu ya teman-teman saya itu enggak membeda-bedakan gitu
kamu orang kaya, kamu orang miskin. Tapi kalau sudah di kelas, kalau sudah di lingkungan sekolah, jadi nggak mereka itu nggak melihat, wah kamu orang miskin, sana pergi aja, nggak ada gitu. Kalau angkatan saya itu nggak ada, teman-teman atau seangkatan saya itu nggak ada orang yang seperti itu. Terus memang bisa kelihatan banget lah angkatan saya itu nggak, orang kaya nggak mencirikan orang kaya. Jadi saling menghargai satu sama lainnya dan juga saling membantu satu sama lainnya. Bahkan di kelas saya banyak orang kaya, ya orang-orang berada, tapi mereka menghargai gitu kan. Ketika ada orang yang memang tidak mampu, tapi mereka tidak menjelek-jelekan, wah kamu orang miskin, sana kamu gaulnya sama orang miskin lagi, enggak. Tapi semua sama, bekerja sama di dalam lingkungan. Dan saya juga masuk ke kelas, terus juga masuk ke ekskul, bergaul sama orang-orang yang di atas saya kehidupan keluarganya, tapi biasa-biasa aja. Mereka menganggap saya ya teman gitu. Karena saya sering bergaul supel orangnya, saling bergaul sana sini, jadi saya hafal. Makanya saya di SMA itu giat banget mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah SMA saya itu. Dan bahkan saya sangat terharu banget gitu kan, terharu banget. Kan di kelas saya itu waktu kelas 10, di kelas saya itu kan banyak orang-orang yang berada gitu. Terus pas mata pelajaran biologi itu kan gurunya mewajibkan satu orang itu kan harus mempunyai satu buku paket tuh. Dan harganya mahal banget. Kalau menurut saya waktu itu mahal banget. Harga 50.000, 70.000 itu mahal banget gitu kalau menurut saya. Tapi kalau menurut mereka, teman-teman saya mah ya bisa kebelilah, mampu gitu. Nah, diwajibkan mempunyai buku paket. Nah, waktu itu teman-teman saya di kelas itu udah pada punya semua. Ini nyata beneran, udah pada punya semua, tinggal satu orang, saya gitu kan. Saya yang belum mempunyai buku paket, karena itu adalah penilaian plus dari guru biologinya. Jadi ketika sudah membeli buku paket kan ditandain gitu ya, misalnya absen 1 sampai absen berapa yang sudah beli buku paket kan di checklist gitu kan, di storekan datanya ke guru biologi. Nah, waktu itu tinggal satu orang gitu kan, laporan sekretarisnya ke wali kelas tersebut, guru biologi tersebut. Nah, anak ini nama ini belum mempunyai buku paket gitu kan. Nah, saya dipanggil sama guru biologi itu, kenapa belum punya buku paket. Ya dipaksalah sama guru itu harus beli, pokoknya memaksakan gitu kan. Gak apa-apa, sok dicicil juga tidak apa-apa gitu kan, tinggal laporan aja ke sekretaris dan juga bendahara. Dan gak disangka-sangka banget gitu kan, itu ada beberapa teman saya di kelas itu ada yang inisiatif iuran gitu kan, cuman mengatasnamakan kelas gitu. Padahal saya tahu orang-orangnya, si A, si B, si C, si D nya gitu. Itu iuran, terus dibelikan buku paket biologi. Saya nggak tahu gitu kan, padahal saya tahu. Waktu itu saya dipanggil sama teman saya yang mau memberi buku paket itu.
Tuh ada sekretaris nggak tahu bendahara, apalagi pokoknya sekretaris bendahara sama KM kalau nggak salah ya, ketua murid. Katanya gini, manggil nama saya gitu kan, sini dulu katanya. Ada apa? Ya pokoknya sini dulu. Saya nyamperin, ini buku paket biologi katanya. Saya kaget kan, wah ini emang punya siapa? Ya ini buat kamu katanya gitu. Wah yang bener ah, seriusan, berarti saya harus bayar. Kata dia, nggak usah, ini dari teman-teman kita iuran dan dibeliin ini buku paket buat kamu. Saking solidaritasnya, baiknya teman-teman saya gitu kan, membelikan buku paket buat saya. Ya memang saya niat mau beli, cuman ibu saya, orang tua saya sedang mengumpulkan uang untuk membeli buku paket itu. Padahal besoknya saya itu udah punya uang mau beli buku paket itu, cuman keburu teman saya ngasih karena iuran kelas katanya gitu. Padahal saya tahu orang-orang yang iuran tersebut gitu, dan masih ingat nama-namanya sampai sekarang. Teman-teman itu sebagian ada yang udah menikah dan masih ada yang belum menikah gitu. Ya itu rezeki saya mungkin ya, karena mendapatkan teman-teman yang baik dan juga saling membantu dan juga saling mensupport gitu. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman saya itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ya selalu rezekinya melimpah lah ya. Mudah-mudahan, saya doakan sampai sekarang. Teman-temannya juga saya masih tahu, masih ingat, namanya juga masih ingat sampai sekarang. Padahal saya dari awal masuk ke SMA favorit tersebut itu agak sedikit ragu dan juga kurang percaya diri. Tapi melihat dari solidaritas yang tinggi dan juga melihat orang-orang yang tidak sombong gitu kan, angkatan saya gitu, nggak sombong, ke kakak kelasnya juga nggak sombong. Ya pokoknya baik-baik lah ya. Kirain saya masuk ke SMA favorit yang ada di kabupaten saya ini, wah gimana gitu kan, menyepelekan orang dan juga pada sombong. Padahal pada kenyataannya tidak seperti itu. Memang di luaran sana sih terdengarnya, wah SMA favorit, orang-orangnya pada sombong. Tapi kalau kita sudah masuk ke area lingkungan sekolah tersebut, nggak ada kata sombong dan lain sebagainya, nggak ada. Padahal solidaritasnya juga tinggi banget gitu kan. Ya saling menghargai lah satu sama lainnya. Dan alhamdulillah sekali saya bergaul dengan orang-orang yang ekonominya juga minim. Jadi kita berbagi, saling curhat-curhatan lah ya. Dan senasib juga, cuman kita beda kelas tapi satu organisasi di sekolah itu, kita saling berbagi aja sama teman saya itu. Pokoknya di balik itu semua banyak hikmah lah. Dulu saya bisa masuk ke SMA favorit tersebut ya. Mudah-mudahan di berbagi cerita ini ada manfaatnya, ambil sisi positifnya dan juga buang sisi negatifnya ya. Jangan lupa untuk bantu support channel saya ini, untuk like, subscribe, komen, dan juga share. Kalau misalnya kalian ada cerita, boleh kalian untuk berkomentar, dan bisa nanti saya kirimkan email saya, dan kalian bisa kirim ke email saya untuk nanti kalau misalnya kalian punya cerita menarik, cerita apapun ya, boleh untuk berbagi, share sama saya. Terima kasih, mohon maaf dengan segala kehilafan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.